Gas yuk lah. Nah, di mana? Jalan ya lo. Sekarang enggak? Jalan. Aku lupa bawa motor nih. Kamu boleh tahu motor? Soalnya aku tadi diantar. Jalan gas ya, dan jalan tinggi lagi. Ayo. Jangan dong, woi. Kalian sadar nggak sih bahwa motor ini hampir dia nabrak? Ini komplek ya, bukan tempat balap. Maaf ya kak, nggak sengaja. Alasan bilangnya nggak sengaja. Udah tahu jalannya sempit masih jangan ngebut. Umur berapa ya kita nih? 16. Ya Allah, masih kecil dah bawa motor. Lu? Itulah yang terjadi ketika kita tidak memiliki kesadaran hukum berlalu lintas yang bisa menyebabkan diri sendiri dan orang lain celaka. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu kesadaran hukum berlalu lintas? Nah, kesadaran hukum berlalu lintas ini merupakan hal yang sangat sederhana, yaitu bagaimana kita memahami dan mentaati peraturan berlalu lintas. Bukan karena takut ditilang, tetapi karena kita memiliki kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, pentingnya untuk menumbuhkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi diri sendiri. Nah, teman-teman, marilah kita mulai dengan memahami apa itu dasar hukum berlalu lintas. Jadi dasar hukum yang mengatur tentang lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana pengendara wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai standar nasional Indonesia seperti menggunakan helm dan juga menjaga keselamatan pengendara lain dan juga pejalan kaki. Sanksi dan denda yang akan dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang pertama, jika tidak menggunakan helm, akan dikenai denda sebanyak Rp250.000 dan dipidana kurungan maksimal 1 bulan. Jika berkendara tanpa membawa SIM, akan dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jika melanggar lampu merah, akan ditilang sesuai dengan aturan yang ada. Kenapa kita harus mematuhi peraturan ini? Karena pelanggaran dapat menyebabkan kecelakaan yang serius, yang beresiko luka berat, bahkan sampai kematian. Selain itu, melanggar hukum dapat membuat pengendara mendapatkan hukuman denda atau kurungan. Baik, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara menjadi pengendara yang berkualitas dan bertanggung jawab. Yang pertama, berintegritas. Setiap masyarakat dilarang keras untuk mengendarai kendaraan jika belum mencukupi umur atau belum memiliki SIM. Dan yang kedua, keadilan. Setiap masyarakat diwajibkan untuk menaati aturan lalu lintas saat berkendara. Dan yang ketiga, bekerja sama. Setiap masyarakat dilarang keras untuk melawan arus atau menerobos saat berkendara. Dan yang terakhir, berkomitmen. Setiap masyarakat atau pengendara diwajibkan untuk menggunakan helm yang sesuai standar. Teman, di sini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Boleh tahu namanya nggak, Bang? Baik, perkenalkan nama saya Faras. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa aja ya? Kesibukan saya yaitu saya seorang mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Kalau boleh tahu universitas mana nih? Kebetulan saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura Pontianak dan di Fakultas MIPA. Oh, MIPA. Oke, jadi di sini kami mau menanyakan sekitar 2 pertanyaan. Kami mau nanya kalau misalnya nih ada temen abang gitu kan, yang nggak pakai helm kemana-mana. Nah itu abang mau ngingetin dia atau kayak cuman udah biarin aja gitu. Menurut abang gimana? Bagi saya sih taplok aja palanya sih. Jangan dong. Nggak, kalau serius ya, kita nasihatin aja sih.
Jadi kayak kasih tahu apa sih dampak kalau nggak pakai helm itu, yang kalau kita tahu ya sekarang ya, karena kan akhir-akhir ini banyak gitu kecelakaan yang misalnya meninggal dunia di jalan tempat ya. Jadi ya itu sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Abang penting gak sih kesadaran hukum dalam berlalu lintas buat remaja kayak Abang sekarang? Menurut saya pribadi itu penting banget, banget. Apalagi di lampu merah itu biasanya kayak saya nggak kena klakson tiba-tiba gara-gara yang belakang itu nggak berhenti, malah mau lanjut. Sayanya yang diklakson. Itu sih. Iya. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga sudah bersedia menjadi salah satu narasumber kami di sini. Semoga kita semua dan termasuk Abang Faras juga, semoga kita bisa menjadi pengendara yang sangat baik dalam membawa kendaraan dan juga selalu menaati peraturan-peraturan yang sudah berlaku di Indonesia termasuk di mana aja. Terima kasih Bang Faras. sama-sama. Ya. Di sini kita akan wawancarai narasumber kedua kita bersama Bapak Yanto, ya. Pak Yanto. Nah, Pak Yanto, bagaimana pesan Bapak untuk anak-anak muda yang nakal dalam berkendara, yang tidak mentaati aturan lalu lintas? Kita harus memberitahu kepada anak-anak yang melanggar lalu lintas. Kita kan ada aturan-aturannya, jadi kita memberi pengarahan kepada anak-anak itu supaya dia tidak bisa melanggar lalu lintas lagi. Nah, dan kita ikut aturan-aturan lalu lintas yang ditentukan oleh tata tertib lah. Karena itulah saya sampaikan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu pesan dari Bapak Yanto untuk anak-anak muda yang nakal dalam berkendara dan tidak mentaati aturan lalu lintas. Terima kasih untuk Bapak Yanto sudah bersedia menjadi narasumber kami. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Untan Pontianak ingin mewawancarai tentang pelanggaran lalu lintas. Oke, sekarang saya dengan saudara siapa? Nama saya Eil Azizil Gani, bisa dipanggil Eil. Oke, dari kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oke. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara Gani tadi tentang perlu nggak sih kita berkendara tuh membawa helm, membawa STNK, terus juga apakah kita diperbolehkan kebut-kebutan dalam berkendara, terus melanggar hukum lalu lintas seperti lampu merah juga, apakah itu bisa dibenarkan? Buat pakai helm itu sangat penting karena kita tidak tahu takdir. Jadi misal ada kejadian kecelakaan di jalan, jadi helm sangat penting. Kalau buat terobos lampu merah itu sangat tidak sangat dilarang. Terus kalau menurut adik ini pernah ndak melanggar hukum lalu lintas di jalanan? Pernah ndak? Kiranya sih belum pernah. Pernah ya. Oke, jangan sampai lah ya. Itu ya. Melanggar hukum lalu lintas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk adik ini yang sudah ingin diwawancari oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oi, di mana kau? Aku dari parkiran nih. Kita ngopi ya. Mana? Sekarang. Sekarang. Tapi jangan pakai satu motor lagi, kita pakai dua ya. Dia ada motor aku, kau pakai motor aku aja. Kuncinya. Ya gampang lah. Yang penting kita berangkat loh. Jangan tanya dulu. Helm ada tak helm? Helm ada. Mana ya teman? Nah, mau langsung kan?
satu narasumber kita. Boleh tahu namanya nggak? Halo, perkenalkan nama saya Farhan. Kalau boleh tahu, sekarang sebutannya apa ya? Bukan saya akhir-akhir ini saya mahasiswa. Janganlah ketawa. Maju dong. Maju dong. Mau langsung kan? Mari ciptakan. Boleh tahu namanya nggak, Kang? Baik. Kak, saya enggak Pak, 3. Kak, nama aku. 선물입니다. 하늘이 내려준